warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi ekuitas satuan kerja tentang dana cadangan. Kalian tahu nggak sih kalau di lembaga atau instansi pemerintah itu ada yang namanya dana cadangan loh. Kira-kira apa ya dana cadangan itu? Daripada kalian penasaran, yuk kita simak videonya. Dana cadangan menurut PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 65 adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan dengan perencanaan yang sangat matang sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Sumber pendanaan dana cadangan daerah berasal dari kontribusi APBD kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat yang berasal dari pemerintah. Pengelolaan dana cadangan. Dana cadangan harus dikelola dengan baik sehingga selama masa penumpukan sampai saat dinilai cukup untuk digunakan dan dapat lebih produktif. Dalam hal ini, kebijakan harus diarahkan pada upaya memperdayakan idle money dalam bentuk dana cadangan. Program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan. Proses perencanaannya dimulai dengan mencantumkan nama program atau perencanaan dalam rencana kerja atau renja dan RKSKPD, lalu dicantumkan dalam PPAS dan RAPBD, dan pada akhirnya ditetapkan dalam Perda APBD. Oke, terkait dengan dana cadangan, yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang kedua, bendahara pengeluaran, yang ketiga, pejabat penata usaha keuangan SKPD, dan yang terakhir, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan daerah tentang dana cadangan. Yang kedua, surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS. Ketiga, dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Yang keempat, nota kredit, dan yang terakhir dokumen lainnya. Perubahan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asli dan kewajiban. Dan ada juga laporan perubahan ekuitas yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, ada ekuitas awal, dan yang kedua, ada surplus atau defisit LO. Adalah koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Yang keempat adalah ekuitas akhir. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi, pada dasarnya, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ini tujuannya untuk mengetahui berapakah modal awal perusahaan ketika awal beroperasi pada suatu periode, dan juga berapakah modal akhir perusahaan ketika setelah beroperasi pada suatu periode tersebut. Apakah dari modal awal ke modal akhir mengalami kenaikan atau malah justru dari modal awal ke modal akhir mengalami penurunan. Nah, itu dia teman-teman, materi tentang dana cadangannya. Goreng ikan sambil makan mie. Gorengnya sedikit, jangan sekaligus. Itu dia sedikit materi penjelasan dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.